Halo semua, kembali lagi bersama Bajo Talk Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok bintang tamu, di mana bintang tamu ini merupakan CEO dari salah satu komunitas yaitu Kawan Baik, dan juga beliau ini adalah salah satu pelaku pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Langsung saja, ini dia Kak Ari Putra. Halo Kak Ari Putra, gimana Halo Andro, kabarnya? kabar baik sekali Andro. Iya, Iya, luar biasa ya. Ini siap. ketika lihat raut wajahnya, ini sangat bahagia pada hari ini ya. Nah, ini kita mau tanya dulu kan. Tadi saya memperkenalkan Kak Ari sebagai CEO Kawan Baik. Apa sih itu Kawan Baik sebenarnya? Jadi, oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman penonton dari Bajo Bajo Talk Talk. Podcast. Jadi, saya ingin memperkenalkan dulu apa Kawan Baik dan apa yang kami lakukan di kota Labuan Bajo, Labuan kota Bajo. super premium Super kita ini premium, ya. betul-betul. Jadi, Kawan Baik ini adalah salah satu jasa transportasi. Kami bergerak di bidang delivery, makanan, kemudian antar jemput penumpang, Iya. lalu kalau ada warga kota yang ingin mengirim barang, kami juga, mempunyai layanan itu. Iya, Lalu, iya. ada juga jasa untuk belanja. Jadi Wow. kami melihat bahwa orang-orang kota kita punya ini sibuk sekali untuk kerja. Iya, iya, Lalu iya. kami bikin satu layanan, jadi belanja di pasar atau toko untuk diantar ke rumah atau juga diantar ke hotel dari tamu misalnya. Jadi itu ya. Wow, iya ya. Jadi Kawan Baik ini teman-teman, jadi Kawan Baik ini komunitas yang berada di Labuan Bajo yang dibentuk oleh anak-anak muda Labuan Bajo, yaitu Kak Ari Putra bersama teman-temannya. Luar biasa Betul, sekali. Dan betul. tentu saja Kawan Baik ini membantu perekonomian serta membantu masyarakat di Labuan Bajo yang sedang dalam keadaan kesibukan atau apapun itu. Jadi Kawan Baik hadir untuk membantu teman-teman yang lagi sibuk kerja atau Ya, sibuk dalam hal apapun. betul. Jadi membantu untuk delivery kayak wow, Ya, kayak membantu dalam belanja di pasar di toko. Ini luar biasa sekali Kawan Baik. Nah, kalau boleh tahu Kak Ari, apa yang memotivasikan Kak Ari dan kawan-kawan untuk membentuk Kawan Baik ini? Apa cikal bakal ya. sehingga Kak Ari, oh kita buat nih komunitas ini untuk bantu masyarakat ini. Ini gimana nih cikal bakalnya ini? Oke, pertanyaan bagus sekali Iya. Android. Jadi teman-teman, Kawan Baik ini awalnya lahir saat pandemi. Wah. Jadi kami waktu itu melihat bahwa teman-teman atau warga kota ataupun wisatawan yang sedang isolasi Iya. mandiri, sangat membutuhkan orang untuk mengirim kebutuhan mereka ke rumah. Iya, iya. Baik, mereka butuh makanan, lalu mereka butuh buah-buahan, Iya. paling banyak butuh, belanja obat di apotik atau di Wow. rumah sakit. Jadi waktu itu kami kepikir, bagaimana kalau seandainya kita bikin, sebuah layanan yang tidak hanya, eee, kejual saat Iya, iya, iya. situasi pandemi, Iya, iya. tetapi nanti dalam jangka waktu yang, lebih lama lagi akan menjadi satu layanan yang menjadi, yang bisa membantu warga kota untuk kebutuhan-kebutuhan lainlah. Akhirnya waktu itu saya dengan beberapa teman mencoba untuk berpikir awalnya, Iya. eee, idenya seperti apa kalau kita bikin? Nah, seperti juga layanan-layanan lain, kami Iya. pertama kali memikirkan nama dulu. Iya, iya. Jadi, apa nama yang bagus untuk layanan yang, akan kita buat ini? Iya, iya. Lalu, waktu itu bagaimana kalau kita kombinasikan antara motor yang kita bawa, Iya. ya, lalu yang mengantarnya itu teman atau kawan. Iya, iya, iya. Lalu tiba, pada sebuah, kesimpulan bahwa, "Oh ya, namanya Kawan Baik saja." Kawan Baik, wow. Kawan baik Iya, saja. iya, iya. Jadi kawan, ya kita tahu ya teman Iya, yang kau. sebenarnya bisa kita suruh, "Oke, kamu bisa bantu saya Kak untuk, Iya, iya. beli ini, beli itu." Tapi, kawan ini, berdasarkan, apa namanya, ide yang kami bikin itu, dia memiliki peran yang lebih lebih, apa namanya, lebih dekatlah dengan kita. Dengan Jadi kita, betul. kawan baik. Nah, baik juga ya Iya. punya dua 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 makna, arti, dua ya. arti. Jadi baik yang artinya good, Iya, ada lalu baik yang juga artinya arti oke, motor. motor ya. Iya, Jadi iya. kawan baik adalah kombinasi dari,
dua 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 sisi manusia dengan apa yang dia pakai untuk melayani orang lain. Jadi begitu awalnya. Wow, luar biasa Ya, sekali. Jadi begitu. kawan baik ini teman-teman semua terbentuk pada saat pandemi COVID-19 dan itu merupakan inovasi serta pikiran dari Kak Ari bersama teman-temannya untuk membentuk satu komunitas ini atau kawan baik untuk membantu perekonomian di Labuan Bajo. Wah, Ya, luar betul biasa sekali. Ini Kak Ari, tadi Kak Ari sudah jelaskan kenapa bisa ambil kapan baik nama dari komunitas ini. Nah, saya tertarik dengan logonya Kak Ari. Itu kan Betul. ada kacamata, itu apa itu? Terus ada yang tersenyum. Iya. Itu kalau saya lihat itu kayak memberikan warna tersendiri. Iya. Kemudian tulisan kawan baik itu Mhm. warnanya hijau. Hijau, ya. Iya. Boleh diceritakan nggak itu filosofinya seperti apa itu Kak Ari? Oke, Kenapa bisa sampai pilih logo seperti itu? betul. Jadi saya akan share dulu cikal bakal logo ini karena awalnya kami dulu punya logo yang sementara, jadi ada sepeda motor, ada kotak dan ada orang yang kendari. Iya, Tetapi iya. pada tahun 2022 pertengahan tahun itu saya bertemu dengan salah satu orang baik sekali dari Jakarta. Iya. Jadi dia membantu kami untuk mendesain logo ini. Jadi logo ini sebenarnya ada dua komponen. Iya, iya. Jadi yang ini nih rantai. Oh, bukan Rantai. kacamata itu. Bukan Oh. kacamata. Iya, Jadi iya, iya. ini rantai, kemudian Iya. yang bawah ini seperti senyuman. Senyuman. Iya, Jadi iya, iya. waktu itu kami berdiskusi dengan teman baik saya itu, dia bilang, kalau baik itu indikasinya itu kan orang senyum. Iya, nggak Jadi mungkin kalau marah-marah dong. iya. Jadi dia tersenyum, jadi akhirnya waktu itu juga dia bilang, "Jangan sampai orang akan lihat ini lain ini." Iya, iya, Tapi iya. ya setelah kami berdiskusi panjang, dia bilang, "Saya kira ini logo yang paling tepat untuk kawan baik." Jadi Iya, iya. dia pakai dua rantai ini sebagai penggerak untuk sepeda motor itu berjalan, lalu kemudian harus dengan Diberi senyum. senyuman. Jadi Iya, bagian iya. dari servisnya orang harus, ya orang baik ya mesti senyum. Iya, iya, Orang iya, baik. iya. Lalu kemudian kami pilih warna ini karena warna hijau ini adalah warna kehidupan, Iya, jadi iya. bertumbuh dan tetap segar. Iya, iya. Ya, jadi itu makanya kami memilih warna ini untuk nama. Wow, luar biasa filosofi dari kawan baik ini Ya. sangat luar biasa sekali. Pemilihan kata-kata atau nama, kemudian logo dan Ya. juga warna dari nama tulisan di baju kawan baik ini sangat menggambarkan bahwa kawan baik ini akan selalu tumbuh dan akan selalu segar. Ya, Iya, betul. dan mudah-mudahan alhamdulillah apapun yang terjadi syukurlah mudah-mudahan tetap konsisten sampai 10-20 tahun ke depan. Amin, Amin. amin, amin. Dan bahkan jangan sampai hilang. Iya, iya Iya, dong. Jadi amin. kita Iya. selalu berusaha biar usaha ini mendatangkan manfaat untuk kami internal di Kawan Baik dan juga teman-teman pelaku usaha yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami untuk produk-produknya. Iya, 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 betul, betul. Nah, Grow terus. iya, go terus. Iya. Nah, ada ininya nggak? Ada visi misi atau yel-yelnya? Nggak ada. Yel-yel tidak ada, tetapi kami punya tagline. Apa tagline-nya? Tagline-nya untuk Kawan Baik ini adalah Your Local Good Friend. Oh, your local good friend. Wah, luar biasa sekali. Ini tagline-nya luar biasa. Ya. Your local your friend. Wow. Your Local Good Friend. Oh, your local good friend. Good Wow, friend, wow, ya. luar biasa. Nah, Kak Ari, jadi kawan baik ini kan sudah dikenal di mana-mana. Lalu kalau saya lihat kebanyakan masyarakat di Labuan Bajo dan juga wisatawan yang berkunjung ke Manggarai Barat atau ke Labuan Bajo, ke kota super premium kita ini, mereka sudah mengenal kawan baik. Ya, Nah, ya. kalau boleh tahu, kenapa orang memilih kawan baik? Nah, karena kan kita tahu di Labuan Bajo ini punya beberapa kayak apa ya, instansi yang memberikan jasa yang sama seperti kawan baik. Iya, kita tidak sebutkan, tapi apa yang membedakan kawan baik dengan yang lain gitu. Betul. Jadi apakah kawan baik itu cepat atau apa atau murah? Nah, boleh dijelasin nggak nih Kak Ari? Baik, oke. Jadi memang kita kalau pertanyaan soal itu kita berbicara soal target Iya, iya. marketnya. Jadi kami awalnya sudah berpikir bahwa kita
apa namanya ya, menargetkan masyarakat kota dulu, jadi Oh iya iya. masyarakat lokal. Jadi kami konsisten untuk menggunakan WhatsApp dulu Iya karena iya. memang WhatsApp menjadi media komunikasi yang tidak susah untuk dipakai. Jadi Iya iya. semua orang, semua HP pasti ada WhatsApp. Iya Jadi iya. itu pertama. Lalu kemudian semangat yang sebenarnya kami ingin kembangkan itu adalah kita saling apa namanya co-working. Jadi Iya iya. teman-teman yang punya UMKM itu eh, apa namanya bekerja sama dengan kami untuk produknya sehingga mereka bertumbuh, kami juga bertumbuh, saling Iya. saling simbiosis Iya mutualisme lah. iya iya. Jadi dan juga kami tidak mengambil 1-2% pun dari harga produk dari teman-teman di UMKM. Iya iya. Jadi itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kami selalu berupaya untuk mengirim atau melayani warga kota dengan cepat ya. Iya Jadi iya. cepat, lalu kemudian murah, Iya lalu iya. ya gampang untuk order. Jadi Iya iya itu iya. yang buat kami sedikit beda dengan yang lain. Wow, luar biasa. Ya, oke. Jadi kawan baik ini teman-teman, jadi mereka sistem targetnya itu bukan out to in, tapi in to out. Artinya mereka lebih memprioritaskan orang yang ada di dalam kota kebanding Betul. orang yang datang dari luar, Ya, datang ke Labuan Bajo yang berkunjung ke kota kita ini. Mereka tidak menargetkan orang-orang tersebut. Menargetkan, cuman lebih memprioritaskan orang-orang lokal yang ada di Labuan ya, Bajo. betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kak Ari, kalau boleh tahu, tadi kan berbicara tentang kita layak jasa perbelanjaan, terus apapun itu ada jasa apa-apa. Itu kalau boleh tahu Kak Ari, itu apa ada namanya nggak? Misalnya eh, kawan baik belanja atau apa? Itu ada layanannya apa-apa saja nih Kak Ari supaya nanti teman-teman di luar sana bisa tahu. Ya, Iya. jadi kalau misalnya untuk antar jemput penumpang, Iya. kami sebut kawan ride. Kawan ride. Ride. Iya iya Lalu iya. kemudian untuk makanan, ya kawan food. Kawan Kawan food. Lalu untuk yang belanja pasar toko, kami sebutnya kawan belanja. Kawan belanja. Lalu untuk untuk kirim mengirim barang, ya kami pakai kawan antar juga. Kawan antar. Kawan antar. Jadi ada 4 teman-teman tadi saya hitung. Yang pertama kawan ride, kawan food, Ya. kawan belanja, dan Ya, juga kawan kawan antar. antar. Wah, jadi ini 4 layanan dari Kawan semua. Kawan semua. Jadi Ya. jangan ada yang musuhan ya, karena ini kawan ya. Jadi Kawan. ada 4 layanan. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa dari kawan baik, jadi ada 4 layanan. Jadi semuanya bisa diambil, kayak penumpang, lalu makanan, lalu kalau misalnya mau titip antar barang atau apapun itu, dan juga Ada titip juga. untuk berbelanja, kawan baik itu sudah siap untuk melayani teman-teman semua. Betul. Nah, Kak Ari, lalu ini kan Kak Ari ini kan ini komunitasnya pasti sudah ada pekerjaannya dong, udah pasti. Ya, betul. Nah, lalu apa sih dampak yang lebih penting atau dampak positif dari kehadiran kawan baik bagi orang-orang di Labuan Bajo, khususnya bagi pekerja-pekerja yang ada di kawan baik? Apa dampak positifnya Kak Ari? Karena kan jujur waktu kawan baik ini dibentuk pada saat corona, tentunya kehadiran Kak Ari ini itu secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi Betul. kawan-kawan yang ada di Labuan Bajo. Jadi apa sih dampak positifnya bagi teman-teman yang ada di Labuan Bajo yang tidak mendapatkan pekerjaan tapi sudah bergabung di kawan baik? Iya. Ya, itu tadi. Pertama, teman-teman ini yang punya impian untuk kerja di Labuan Bajo dan sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika masuk ke kawan baik, ya sudah. Yang penting punya sepeda motor, punya SIM, lalu sepeda motornya bagus, ya dia bisa kerja. Iya, iya. Bisa kerja. Lalu kemudian, ya puji Tuhan, teman-teman yang bekerja di kawan baik itu punya penghasilan yang cukup lah untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan pribadi, sehingga tinggal di Labuan Bajo ini tidak pusing-pusing amat untuk belanja. Kita tahu semua kan, harga barang-barang di Labuan Bajo ini cukup mahal, tetapi ketika teman-teman ini punya pendapatan yang cukup di kawan baik, ya sudah mereka bisa survive lah. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kehadiran kawan baik ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang ada di Labuan Bajo, khususnya teman-teman yang ada di luar Labuan Bajo yang ingin bekerja di Labuan Bajo.
ketika kawan baik hadir untuk membuka lapangan pekerjaan, mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka di Ya, Labuan betul, Bajo. Apalagi Labuan Bajo ini Kak Ari kebutuhannya sudah sama seperti di Bali, di Jakarta, serba mahal semuanya. Mahal. Iya, mahal sekali. Iya. Jadi membutuhkan uang, membutuhkan ya uang yang sangat banyak untuk bisa memberikan kebutuhan Iya. yang kita Setuju. sehari-hari. Ya. Lalu Kak Ari, ini menarik nih Kak Ari. Jadi kemarin kita sempat lihat, jadi baru-baru, bukan baru-baru ya, sekitar 1 atau 2 tahun lalu, kawan baik ini itu dipromosikan oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, ya Kemenparekraf ya, Ya. Pak Sandiaga Uno. Dia datang ke Labuan Bajo untuk meresmikan Puncak Waringin yang ada di Labuan Bajo. Lalu Pak Sandiaga Uno juga menghadirkan pelaku-pelaku UMKM dan salah satunya kawan baik. Wah, ini gimana perasaannya Kak Ari? Waktu itu memang kami sangat senang sekali Iya, bisa bertemu langsung dengan Pak Sandi. Iya. Tetapi pertama-tama kami berterima kasih kepada Perumda Bidadari, ya Iya. Pak Wery dengan teman-teman yang ada di sana, karena kami diundang pertama kali oleh Pak Wery dari Perumda Bidadari. Iya, Dia iya. bilang, oke, kita nanti ke Puncak Waringin semua untuk menerima kunjungan dari Pak Sandi. Iya. Lalu waktu itu kami diberikan kesempatan untuk memperkenalkan. Jadi dari teman-teman lain memperkenalkan produknya, lalu kemudian sampailah ke kesempatan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kawan baik ke Pak Sandi. Jadi dia kaget sekali, ternyata di Labuan Bajo ada layanan seperti ini. Yang fokus untuk delivery, kemudian ada jasa belanja seperti ini. Dia kaget sekali. Lalu dia bilang, oke, kalian mesti tingkatkan layanannya, harus lebih berkualitas, kemudian harus menjadi menjadi contoh untuk anak muda yang lain, sehingga bisa mengembangkan kreativitasnya. Karena dia bilang ini bagian dari kreativitas. Iya, kreativitas, betul. Jadi, ya dampaknya luar biasa bagi kami waktu itu di Kawan Baik. Dan semenjak Pak Sandiaga Uno mempromosikan Kawan Baik, itu naik nggak tuh? Wih, naik sekali. Jadi karena waktu itu beliau langsung posting di Instagram. Jadi, kami langsung waduh, bangga sekali. Dan ya, this is the power of social media. Iya, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa hal juga yang Pak Sandiaga, jadi selain Kawan Baik juga tentunya ada beberapa UMKM seperti kopi pada saat itu ya, ada kopi, terus ada beberapa UMKM lain, tapi UMKM yang paling kreatif menurut saya pada saat itu Kak Ari. Jadi berbasis online, tapi secara marketingnya atau mendatangkan si customernya atau berkomunikasinya itu hanya menggunakan WhatsApp. Biasanya kan kita kayak menjual sesuatu nih Kak Ari ya. Biasanya kan orang pakai Facebook sekarang ya. Pakai Facebook, lalu Instagram, TikTok. Nah, ini Kak Ari ini pakai WhatsApp. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman di luar sana, bagi teman-teman yang mau berkreasi, mau berjualan apapun itu, jadi jangan menganggap remeh itu WhatsApp, karena WhatsApp ini bukan hanya media berkomunikasi, tapi justru itu merupakan media untuk mempromosikan apa yang kita punya. Betul. Berjualan atau menyalurkan apa yang kita punya. Jadi bukan hanya Instagram ya, bukan hanya Facebook dan bukan hanya TikTok. Betul. Nah, jadi WhatsApp juga salah satu. Sangat berdampak untuk segmen pasar yang kalau kita yang lokal, yang mau cepat untuk sampai ke customer, itu WhatsApp sangat praktis lah. Gampang juga. Iya. Jadi inilah yang diterapkan oleh Kawan Baik. Kak Ari bersama teman-teman. Luar biasa sekali Kak Ari. Ini mudah-mudahan pembicaraan kita ini akan memotivasi teman-teman di luar sana, anak-anak muda Labuan Bajo. Jadi jangan hanya Kawan Baik dong. Jadi harus ada banyak-banyak komunitas anak-anak muda lain yang membentuk atau menciptakan hal-hal baru untuk menambah lapangan pekerjaan atau apapun itu ya. Artinya itu memberikan hal positif. Nah, Kak Ari, ini ada lagi nih pertanyaan nih Kak Ari. Tentunya ini akan jadi suatu motivasi. Jadi
Kak Ari ini kan juga salah satu pelaku pariwisata nih. Tadi Ya, sudah dijelaskan, diperkenalkan. Itu gimana Kak Ari membaginya? Kan Kak Ari ini kan pelaku pariwisata dan juga CEO dari Kawan Baik. Itu gimana baginya Kak Ari? Pelaku pariwisatanya kan Kak Ari ini tour guide kan? Ya. Itu gimana membaginya Kak Ari? Jadi mau tidak mau waktu itu saya harus pintar-pintar mengelola waktu, Iya, iya. manajemen waktu untuk dua profesi ini karena memang sama-sama penting nih Iya. untuk hidup pribadi dan juga Iya. untuk teman-teman yang sudah bergabung di Kawan Baik. Iya. Jadi bagi saya dua profesi saya ini baik sebagai tour guide atau sebagai bagian dari Kawan Baik adalah hal yang sangat saya senangi, sangat Iya, saya iya. sukai. Karena saya percaya bahwa kalau kita menekuni sesuatu yang kita sukai, tidak ada masalah. Tidak Iya, ada iya. masalah. Yang penting bagaimana kita mengelola. Kalau hari ini saya punya jadwal tour, Iya, iya. ambil itu. Ambil itu Tinggal ya. delegasikan tugas di Kawan Baik untuk teman-teman yang lain yang memang sudah kami Iya. secara struktur sudah kami bagi. Iya, iya. Jadi begitu saya memandu, tidak ada teman-teman lain di sini yang menghandle lah Kawan Iya. Baik. Jadi tugas orang yang memiliki dua pekerjaan itu adalah delegasi. Jadi Iya, kalau iya. dia ada kesibukan, delegate. Iya, iya, iya. Orang lain Orang untuk lain. bisa mengelola. Mengelola, iya. Intinya bahwa ketika Kak Ari pun tidak ada atau sedang tur, ya tidak keteteran ya. Oh, Jadi ya, ya ada dong kayak orang di ada belakang. orang di belakang ya, tidak Iya. pusing lagi ya. Tidak pusing Jadi tidak lagi. memikirkan, waduh gimana nih Kawan Baik nih, gimana? Apalagi sibuk ya trip di laut Betul, lah atau trip di betul. darat, pasti kan pusing di jalannya, pusing juga yang ngurus itu. Iya. Ya tentunya udah ada yang ngurusin, luar biasa Kak Ari. Kak Ari, satu lagi nih. Jadi kan Kawan Baik ini kan itu berdampak pada masyarakat Labuan Bajo, membuka lapangan pekerjaan. Kalau boleh tahu Kak Ari, apa ya? Jadi mungkin ada teman-teman yang mau daftar gitu, bisa nggak Kak Ari? Sangat bisa sekali. Iya, Jadi iya. sangat bisa sekali. Kami membuka dua peluang untuk teman-teman bergabung di Kawan Baik. Yang pertama itu bisa jadi driver. Jadi Iya. bisa jadi driver. Intinya teman-teman punya semangat untuk klien orang lain saja lah. Iya, Punya, iya. juga punya sepeda motor yang lengkap dengan SIM. Ya, yang siap untuk membawa orderan. Iya, iya. Itu yang pertama, jadi driver. Yang kedua, jadi partner untuk bisnis. Jadi Iya, kalau iya. teman-teman di Labuan Bajo misalnya punya produk yang ingin dijualkan, entah itu makanan, minuman, gabung dengan Kawan Baik. Iya, Jadi iya. puji Tuhan sekarang kan kami punya sedikit besar jaringan yang bisa membuat teman-teman bisa menjual dengan lebih gampang Iya, produknya. iya, Jadi iya. dua jalur itu yang bisa kami buka untuk teman-teman di Labuan Bajo, teman-teman muda yang punya kreativitas untuk bergabung. Iya, untuk Iya. bisnis lah. Oh, Gitu. bisnis, betul Iya, betul. jadi gitu. Iya, jadi kata Kak Ari gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung di Kawan Baik ya, yang pertama teman-teman harus jadi driver, yang kedua jadi partner bisnis. Iya. Lalu yang ketiga bagi pelaku UMKM, Iya, tentunya bisa bergabung, ada makanan apapun atau hal yang bisa dijual bisa langsung bergabung ke Kawan Betul, Baik. iya, Iya, betul. dan itu gratis tanpa Gratis biaya dong. ya. Ya, Iya, gratis. jangan Jadi- sampai nanti ada pungutan yang Kak Ari, nggak ada ya. Tidak ada. Jadi Iya. kita sama-sama saling mendukung. Kita semua kami punya visi bahwa kalau kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang punya niat baik, punya ya bisnisnya lancar, jadi semua happy. Ya kita semua jadi happy. Jadi, Iya, iya, iya. segala urusan yang lain akan menjadi lebih gampang. Gitu. Wow. Jadi free semua untuk teman-teman yang Iya, mau gabung dengan Kawan Baik. Ya, terutama untuk produk-produk. Iya. Jadi teman-teman, bagi yang mau bergabung ke Kawan Baik silakan langsung hubungi beliau Ya. atau nanti kita akan cantumkan nomor telepon Siap. dari Kawan Baik atau Kak Ari di deskripsi di video kita ini. Siap. Iya. Lalu terakhir nih Kak Ari. Jadi pertanyaan terakhir dan ini untuk mengakhiri pembicaraan kita. Jadi boleh kasih motivasi mungkin Kak Ari ke teman-teman atau anak-anak muda di Labuan Bajo di luar sana yang sedang berjuang, sedang menciptakan sesuatu atau sedang berkreativitas atau sedang berinovasi, yang baru saja mau berinovasi, berikan
motivasi dulu Kak Ari. Oke. Kak Ari ini kan sudah menciptakan suatu hal baru itu kawan baik sendiri. Mungkin Kak Ari bisa berikan wejangan kepada anak-anak Iya, muda di Labuan Bajo. Iya. Mau Jadi silakan. ya tidak terasa ya. Iya, tidak terasa Tidak pembicaraan terasa. kita. Jadi saya ini selain bergerak di usaha ini, saya juga punya hobi untuk baca buku. Wow. Jadi saya saat ini sedang baca satu buku yang berjudul Atomic Habits. Iya, Jadi iya. di sana penulisnya bilang, jadi kita itu mesti fokus pada hal kecil saja. Oh. Kalau kita punya ide, misalnya ide kecil saja, dan itu berdampak positif untuk diri sendiri dan orang lain, kembangkan. Jadi kembangkan, baik itu berupa produk bisnis atau apa, kembangkan saja. Yang penting nanti suatu saat kita melihat bahwa ini akan berguna bagi orang lain. Jadi teman-teman yang di Labuan Bajo atau dimanapun di Manggarai Raya ini atau di Indonesia ini, kalau kalian punya ide, intinya positif, kembangkan. Karena dari yang kecil kita tidak tahu 1 atau 2 tahun ke depan itu akan menjadi sesuatu untuk kita. Jadi Wow. kembangkan mulai dari yang kecil saja. Jangan terlalu muluk-muluk terlalu jauh, yang kecil saja dulu. Kalau itu berkembang nanti saya kira akan menjadi sesuatu. Suatu Iya, saat. Gitu. iya, iya. Itu Wow, Andro. luar biasa motivasinya. Gitu. Zero to hero. Ya toh. Iya, dari kosong. Itu andai kan ini ada pepatah nih ya, kayak dos kosong. Itu kan kalau misalnya ditendang-tendang orang pasti kiri kanan. Jadi ketika dos itu terisi, itu tidak akan bisa ditendang Oh, iya orang. dong. Ya, Iya, ada isinya. iya ada isinya. Iya. Jadi thank you Kak Ari atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih atas motivasinya. Luar biasa Kak Sama-sama. Ari. Ya. Iya, jadi teman-teman sekian saja podcast atau episode kita kali ini bersama Kak Ari Putra. Terima kasih. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. Terima kasih.